jadi lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau mengajak kalian sedikit bermain. Mau nggak? Mau ya? Oke, kalau begitu kalian silahkan berdiri. Berdiri dulu ya. Jadi, ketika saya bilang mata, kalian harus pegangnya hidung. Kalau saya bilang hidung, pegangnya pipi. Ketika saya bilang pipi, kalian kedipkan matanya. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Yang pertama, mata, hidung. Ayo Lucy, hidung mana Lucy? Pipi. Oke, bisa? Bisa. Nah, layanan yang akan Ibu berikan hari ini yaitu memiliki tujuan ya, ada beberapa tujuan. Yang pertama itu kalian, harapan saya ya, setelah saya memberikan pembelajaran ini, kalian jadi memahami seputaran cita-cita, apa itu cita-cita dan lain sebagainya. Kemudian kalian jadi bisa menentukan kelak cita-cita kalian apa gitu ya. Nah, kemudian ada tujuan khususnya juga. Tujuan khususnya nanti kalian akan jadi tahu manfaat kalau kita memiliki cita-cita itu apa sih ya. Kemudian nanti Ibu akan kasih gambaran kalian cita-cita itu ada apa saja yang bisa kalian pilih nanti suatu saat. Nah, nanti kalian juga bisa menentukan ya. Nah, yang terakhir nanti kalau yang masih ngambang-ngambang cita-citanya, kalian bisa mengikuti ada tips atau cara bagaimana supaya cita-cita itu bisa berkembang dengan baik. Nah ya, jadi gambaran kurang lebih seperti itu. Kemudian dalam layanan kali ini ya, ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Ya, pada awal nanti saya akan memutarkan video pendek seputar tujuan hidup atau cita-cita. Ya, kemudian saya akan memberi gambaran sedikit tentang apa itu cita-cita dan sekitarnya. Ya, nah setelah itu ya, saya akan membentukkan kalian kelompok. Kalian akan mendiskusikan masing-masing permasalahan yang sudah saya siapkan. Nah, kemudian masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, nah kemudian setelah itu kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu siapkan. Ya, kemudian baru kita masuk ke sesi penutup, ada evaluasi, kesimpulan dan lain sebagainya. Ya, oke, seperti biasa, ya, seperti biasa untuk pembelajaran BK itu hanya 1 jam belajar, ya, yaitu 45 menit. Jadi saya berharap waktu 45 menit ini bisa kalian manfaatkan dengan baik. Jadi kalian harus serius dalam mengikuti kegiatan ini karena kita memiliki waktu yang sangat singkat. Ya. Oke, bisa? Bisa ya. Jadi nggak ada yang main-main, semua harus fokus dan serius ya. Nah, kemudian sebelumnya ya, sebelum saya masuk lebih jauh tentang materi, saya mau bertanya. Sebelum minggu ini kan, minggu lalu kita ada pertemuan BK juga kan? Nah ya, siapa yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Oke, Ariel. Tentang ya, motivasi belajar, Bu. tentang motivasi belajar ya. Yang lain saya rasa pasti masih ingat juga kan? Masih ya. Nah, motivasi belajar, sebenarnya motivasi belajar yang kita pelajari minggu lalu itu masih ada kaitannya sama materi yang akan saya berikan minggu ini ya. Nah, yaitu kalau minggu ini yaitu tentang cita-cita. Kira-kira apa kaitannya? Kalau kalian memiliki cita-cita yang jelas, kalian mempunyai cita-cita, tentu itu akan sangat mempengaruhi semangat kalian dalam belajar. Ya, nah itu kurang lebihnya. Kemudian pelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan cita-cita. Ya, cita-cita. Saya rasa di sini ada yang punya cita-cita? Ada. Ada yang masih bingung cita-citanya? Valen, kamu cita-cita mau jadi apa, Valen? Jadi pastor, Bu. Jadi pastor. Wah, mulia sekali cita-citanya Valen ya. Luar biasa ya. Oke, kemudian bagaimana? Siap kita untuk lanjut ke materi tentang cita-cita ini? Siap. Oke, kalau begitu saya akan mulai memutarkan video pendek. Ya, saya berharap kalian menyimak. Di sini nanti bagus sekali gambarannya karena memilih salah satu jalan ya. Nanti kalian silakan simak.
adik-adik untuk melanjutkan sekolah dan menggapai cita-cita tuh. Oke, itu tadi video singkat tentang cita-cita. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian ya untuk berani bercita-cita. Jadi tadi yang masih bingung ya Jen ya, bingung cita-citanya apa ya, atau yang masih belum kepikiran sama sekali tentang cita-citanya, hari ini ya harus sudah berani untuk bercita-cita ya. Yang pertama, apa itu cita-cita? Ya, kita harus tahu dulu kan. Nah, mungkin kita mau jadi ini, sebenarnya cita-cita itu apa kan? Nah, ada yang tahu nggak apa sih itu sebenarnya cita-cita? Oke, Lucy, apa tuh Lucy? Cita-cita itu adalah apa yang kita inginkan, Bu. Apa yang diinginkan ya? Oke, selain Lucy, ada yang tahu apa itu cita-cita? Kemudian, cita-cita berasal dari eksternal. X berarti dari luar. Ada pengaruh dari luar yang membuat kita akan masuk ke sesi diskusi. Di sini ada daftar nama-nama diskusi yang sudah saya bentuk, ya, yang sudah saya bentuk. Nanti saya akan memberikan setiap masalah pada setiap kelompoknya yang akan didiskusikan dan dipresentasikan nanti. Diskusi kelompok kami. Menurut hasil diskusi kelompok kami, ada beberapa alasan peserta didik tidak memiliki cita-cita yang jelas, yaitu pertama, siswa tersebut bingung dengan dirinya sendiri, tidak tahu apa tujuan hidupnya. Terima kasih Bu, ini Sudah selesai padannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 untuk tangan dulu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Menurut kelompok kami, adapun manfaat dari memiliki cita-cita yaitu 1. Sebagai motivasi belajar. Dan itulah pandangan dari kami, hasil diskusi kami, Bu. Oke, terima kasih Lucy. Terima kasih. Doa agar Tuhan Yang Maha Kuasa memudahkan jalan kita untuk mendapatkannya. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, demikian tadi ya hasil dari apa yang sudah kalian selesaikan dari setiap topik yang sudah saya sampaikan. Saya rasa setiap kelompok sudah menyampaikan dengan sangat baik, ya, mendiskusikan dengan sangat baik juga. Hasilnya sudah dipresentasikan, ya. Nah, kemudian ya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di sini ada isian ya terkait materi yang sudah kita pelajari pada saat ini ya. Nah, silakan kalian isi, ada keterangan nama, kelas, dan isi satu orang satu ya, ya. Thank
ya. Kemudian saya mau tanya dari antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan, ya, yang bisa menyimpulkan apa sih hasil dari pembelajaran kegiatan kita hari ini? Saya Bu. Oke, Nadine, silakan Nadine. Saya menyimpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa sebagai anak remaja kita harus mempunyai gambaran cita-cita yang jelas supaya kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita dan apa yang membuat kita semangat belajar dalam mencapainya. Oke, bagus sekali, tepuk tangan buat Nadine. Nah, saya berharap gak hanya Nadine ya, tapi semuanya bisa menyimpulkan ya dalam dirinya masing-masing bahwa ternyata yang namanya cita-cita itu sangat perlu ada dalam diri kita, ya. Sangat perlu memiliki tujuan hidup supaya kalian menjadi semangat, supaya kalian semangat belajar. Karena kita sudah mempelajari juga kan apa manfaatnya tadi kan, udah kan? Nah, apa sih yang terjadi jika tidak memiliki cita-cita? Nah, itu harus menjadi gambaran diri kalian sehingga kalian mulai dari saat ini harus memiliki gambaran cita-cita yang jelas sehingga kalian juga menjadi semangat belajar, semangat untuk mencapai cita-cita ya. Nah, sebelum saya akhiri ya, ini nanti bisa kalian kerjakan ada ini ya, saya kasihkan lembar evaluasi ya. Bisa kalian kerjakan, tunggu selesai pembelajaran juga. Berapa? Nah, itu terkait evaluasi proses kegiatan kita hari ini. Menurut kalian bagaimana sih layanan yang Ibu berikan pada hari ini ya terkait pembelajaran kita tentang cita-cita, ya. Bisa kalian lihat sepintas di situ apa saja yang meminta kalian untuk menjawabnya ya. Oke, cukup jelas nak dengan perintahnya di sana? Ya. Nah, saya minta kalian untuk menilai bagaimana proses. Di sana juga ada identitas nanti ya. Jadi silakan kalian isi ya. Identitas kalian dengan baik, dengan lengkap di sana. Oke. Paham ya? Cara menjawabnya? Nah, baiklah. Saya rasa proses pembelajaran hari ini sangat berjalan dengan baik. Kalian dapat menerima dengan baik juga. Ya, berharapnya apa yang kita pelajari ini bisa berguna bagi kalian, bisa menjadi gambaran kalian untuk berpikir dan bagaimana belajar ke depannya. Ya, dan saya juga berharap semoga apa yang sudah kalian cita-citakan itu suatu saat benar-benar bisa kalian capai dan kalian wujudkan dalam hidup kalian. Ya, amin ya. Amin. Oke, hari ini saya rasa untuk proses pembelajarannya cukup sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih sudah mengikuti dengan